Paris, 31 Agustus 1997. Udara malam itu terasa tebal dan berat, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin dilepaskan. Di bawah kelap-kelip lampu kota yang tak pernah tidur, deru mobil menggema di dinding-dinding batu tua. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika suara benturan yang memilukan menggema di dalam terowongan Pont de l'Alma. Terowongan yang kelak menjadi salah satu tempat paling dibicarakan dalam sejarah modern. Mobil Mercedes-Benz hitam itu ringsek, nyaris tak dikenali bentuknya. Di dalamnya, terbaring Putri Diana, ikon global, ibu dari dua pangeran, dan wanita yang merebut hati dunia. Kecelakaan itu, kata pihak berwenang, adalah akibat dari pengejaran brutal para paparazzi dan seorang sopir yang mabuk. Kasus ditutup, buku dilipat, dan dunia diperintahkan untuk berduka, lalu melupakan. Tapi bagaimana jika semua itu hanya setengah dari kebenaran? Bagaimana jika malam itu bukan sekadar tragedi, melainkan teka-teki yang potongan-potongannya sengaja disembunyikan? Lebih dari 2 dekade telah berlalu, namun getaran dari malam itu masih terasa, seperti gema luka yang tak kunjung sembuh. Ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak suara yang diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Diana malam itu? Dan siapa yang ingin kita percaya bahwa ini hanyalah kecelakaan biasa? Beginilah cerita sesungguhnya dimulai. Sersan Xavier Gourmelon masih bisa mengingat bau logam tajam dari darah yang bercampur dengan bensin. Sebagai petugas pemadam kebakaran, ia sudah melihat banyak kecelakaan. Tapi yang satu ini, berbeda. Ketika ia menjangkau wanita itu, masih sadar, matanya terbuka lebar, menggenggam tangannya seperti harapan terakhir. Ia tak tahu bahwa dia sedang menatap langsung wajah Putri Diana. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Itu adalah kata-kata terakhir yang dia dengar dari bibirnya, lemah, tapi jelas. Sesaat kemudian, jantung Diana berhenti. Gourmelon dan timnya berhasil menghidupkannya kembali. Tapi dalam tubuh sang putri, luka tersembunyi jauh lebih mematikan dari apa yang tampak di luar. Sebuah pembuluh darah dekat jantungnya pecah, sunyi, tapi fatal. Ironisnya, justru kesaksian Gourmelon yang jujur dan langsung itu, Voilà, c'était une personne blonde qui était assise au sol, qui reprenait conscience à ce moment-là. tidak pernah masuk ke dalam laporan utama penyelidikan. Narasi resmi lebih memilih menyederhanakan kecelakaan karena supir mabuk. Tapi Gourmelon, yang berdiri hanya beberapa inci dari Diana ketika hidupnya meredup, memiliki versi berbeda. Dan dia bukan satu-satunya. Narasi resmi menyebut satu penyebab tunggal, mobil yang melaju terlalu kencang, dikejar paparazzi, dikemudikan oleh seorang pria mabuk. Tapi di balik gemerlap lampu media dan kesimpulan pemerintah, tersimpan suara-suara yang nyaris tak terdengar, suara saksi-saksi mata yang keberadaannya tak pernah benar-benar dipertimbangkan secara serius. Suara yang jika disatukan, mulai membentuk gambaran yang jauh lebih rumit, dan jauh lebih mengerikan. Robin dan Jack Firestone, pasangan Amerika yang kebetulan melewati terowongan tak lama setelah kecelakaan, masih menggigil saat mengenang malam itu. Himself between the wall of the car and the car, literally bent down at the waist onto the windshield with his camera. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah masuk ke dalam laporan utama. 2 mobil hitam misterius, berpenampilan formal, berhenti dengan posisi aneh di dekat Mercedes yang hancur. Tidak ada tanda kehidupan di dalam mobil-mobil itu, seolah hanya ditinggalkan. Tapi bagi Robin, itu bukan mobil sembarangan. Itu seperti mereka tahu harus berada di sana, dan tahu kapan harus pergi. Katanya kemudian. Mereka mencoba melaporkan apa yang mereka lihat, pertama ke polisi Prancis, lalu ke otoritas Inggris. Namun setiap upaya dibalas dengan acuh tak acuh, atau lebih buruk, pembungkaman halus. Aku merasa seperti kita tidak diperbolehkan bicara. Seolah ada yang tidak ingin kita menyentuh kebenaran, ucap Jack dalam sebuah wawancara bertahun kemudian. Mereka bahkan diminta untuk tidak menghadiri sesi penyelidikan ulang. Permintaan yang aneh bagi mereka yang hanya ingin menyampaikan kebenaran. Apakah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Jejak bayangan dalam terowongan. Satu lagi saksi, Jacques Morel, melihat hal yang lebih membingungkan. Ia mengendarai mobil di depan Mercedes Diana beberapa saat sebelum tabrakan terjadi. Ketika melewati trotoar sempit dalam terowongan, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada pejalan kaki di sana pada malam hari. Tempat itu bukan untuk manusia berdiri, katanya. Setelah mendengar suara dentuman keras di belakangnya, insting pertamanya berkata, mereka terlibat. Apakah mereka paparazzi yang sedang menunggu? Morel dibawa ke London oleh detektif Inggris karena kesaksiannya dianggap penting. Tapi anehnya, tidak ada tindak lanjut. Tidak ada pencarian lebih jauh siapa para pria itu. Tidak ada upaya untuk mencari rekaman mereka. Seolah mereka hanyalah bayangan, yang muncul, lalu menghilang, begitu saja. Ia juga mengaku pernah melihat Henry Paul, sang sopir, sebelumnya,
Berbicara dengan orang-orang mencurigakan di bar hotel beberapa hari sebelum kecelakaan. Morel percaya, hingga hari ini, bahwa yang terjadi pada malam itu bukanlah insiden, tapi aksi yang gagal, dan menjadi bencana. Pola yang tak bisa diabaikan. Jika satu saksi berbicara, itu bisa jadi kebetulan. Jika dua menyuarakan keanehan, mungkin hanya kekeliruan. Tapi saat 3, 4, bahkan lebih, semua memberikan gambaran yang berbeda dari narasi resmi, maka itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah pola. Pola dari penolakan mendengar. Pola dari penghilangan fakta-fakta yang tak nyaman. Pola dari cerita yang ingin ditutup, terlalu cepat. Yang muncul dari saksi-saksi ini bukan sekadar kesaksian, tapi peringatan, bahwa yang terjadi malam itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan alkohol, paparazzi, atau nasib buruk. Ada sesuatu yang jauh lebih kompleks, jauh lebih terselubung, dan mungkin disengaja. Jika narasi resmi adalah bangunan, maka fondasinya penuh retakan. Di atas permukaan, semuanya tampak jelas dan mudah dijelaskan. Tapi ketika kita mulai menggali, terungkap lubang-lubang besar. Lubang yang cukup dalam untuk menelan seluruh kebenaran. Berikut adalah 5 celah besar yang, jika ditelusuri, bisa menggoyahkan seluruh versi resmi kematian Putri Diana. 1. Fiat Uno putih yang tak pernah ditemukan. Di antara puing-puing kecelakaan, penyelidik menemukan sesuatu yang tak bisa diabaikan. Serpihan cat putih yang bukan milik Mercedes. Saksi mata juga melihat sebuah mobil kecil melaju keluar dari terowongan sesaat setelah benturan. Fiat Uno putih. Itu bukan rumor. Itu fakta forensik. Namun, anehnya, mobil itu dan pengemudinya tidak pernah ditemukan. 2 nama mencuat. Yang pertama, James Andanson, seorang fotografer Prancis yang memang memiliki Fiat Uno putih. Ia dikenal sebagai salah satu dari sekian banyak pemburu Diana. Tapi 3 tahun kemudian, Andanson ditemukan tewas dalam mobilnya, terbakar, dengan kondisi tubuh yang terlalu rusak untuk dikenali secara normal. Versi resmi menyebutnya bunuh diri. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa membakar dirinya sendiri di dalam mobil, dengan 2 luka tembak di kepala? Yang kedua, Levantan, sopir yang mengaku memiliki Fiat Uno serupa, namun bersikeras dia tidak berada di lokasi malam itu. Bertahun-tahun ia menolak diwawancara, menutup diri sepenuhnya. Dalam penyelidikan sebesar ini, bagaimana mungkin mobil yang bersentuhan langsung dengan kendaraan korban tidak pernah ditemukan secara pasti? Bukankah setiap detail seharusnya dikejar sampai tuntas? Atau, apakah pencarian sengaja dihentikan begitu mulai menyentuh sesuatu yang tak nyaman? 2. Hilangnya rekaman CCTV. Pont de l'Alma bukanlah gang sepi. Itu adalah salah satu jalur sibuk di jantung Paris, kota yang dikenal dengan pengawasan ketat dan kamera di hampir setiap sudut. Diketahui ada setidaknya 14 kamera CCTV di area sekitar lokasi kejadian. Namun entah bagaimana, tak satu pun dari kamera itu menangkap kecelakaan. Alasannya, kamera tidak merekam, hanya untuk pemantauan langsung. Dan kantor pengawas ditutup pukul 11 malam. Kebetulan yang luar biasa? Atau alasan yang terlalu nyaman? Lebih aneh lagi, kamera-kamera swasta di toko sekitar, yang mungkin menghadap ke jalan, juga tidak menghasilkan satu pun rekaman berguna. Ini bukan kegagalan teknis. Ini adalah kegelapan yang disengaja. Karena tidak ada rekaman berarti tidak ada bukti visual. Tidak ada potongan gambar yang bisa dibedah. Tidak ada gerak-gerik yang bisa diperiksa ulang. Dan tanpa itu, siapapun bisa menulis ulang malam itu sesuka hati. 3. Henry Paul dan keanehan yang tak terjelaskan. Henry Paul disebut sebagai kambing hitam yang sempurna. Petugas keamanan Hotel Ritz itu dikatakan mabuk berat dan berada di bawah pengaruh obat saat menyetir mobil yang membawa Diana. Sampel darah menunjukkan kadar alkohol lebih dari 3 kali batas legal Prancis. Tapi banyak yang tidak masuk akal. Rekaman CCTV hotel sebelum keberangkatan menunjukkan Paul berjalan tegap, tanpa goyah, bahkan sempat membungkuk mengikat sepatunya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk. Rekan-rekannya menegaskan bahwa dia bukan peminum berat. Yang lebih mengkhawatirkan, uang. Henry Paul memiliki lebih dari 100.000 pound tersebar di 13 rekening berbeda, serta sejumlah besar uang tunai yang ia bawa malam itu. Untuk seorang petugas keamanan bergaji rata-rata, itu sangat tidak wajar. Dari mana uang itu berasal? Beberapa laporan menyebutkan keterlibatannya sebagai informan, bahkan oleh mantan agen intelijen Inggris yang mengklaim pernah melihat namanya dalam file Mi-6. Apakah Henry Paul dijebak? Atau lebih jauh, apakah ia bagian dari rencana itu sendiri? 4. Sabuk pengaman yang tak terpakai. Salah satu alasan Rhys Jones, pengawal Diana, selamat adalah karena, menurut laporan awal, dia mengenakan sabuk pengaman. Tapi penyelidikan resmi kemudian menyatakan tidak ada satupun dari 4 penumpang yang mengenakan sabuk malam itu. Mengapa Diana, yang dikenal sangat disiplin soal sabuk pengaman, tiba-tiba lengah?
Adakah kemungkinan sabuk itu sudah rusak? Atau, lebih mengerikan, sengaja dimanipulasi sebelum perjalanan? Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal niat. Karena satu sabuk bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Dan dalam kasus ini, itu membuat semua perbedaan. 5. Keheningan yang diatur terlalu rapi. Setelah kematian Diana, penyelidikan cepat dilakukan. Laporan ratusan halaman disusun, media disajikan kesimpulan, supir mabuk, kecepatan tinggi, paparazzi. Selesai. Tapi dalam proses itu, banyak suara tak pernah dipanggil. Banyak pertanyaan tak pernah ditanyakan. Dan banyak data tak pernah muncul ke publik. Kesaksian seperti milik Firestone atau Morel, tak pernah dijadikan sorotan. Uang misterius Henry Paul, hilangnya CCTV, hanya disebut sepintas lalu. Ini bukan penyelidikan, ini adalah penyaringan. Penyaringan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilihat dunia. 5 lubang. 5 celah. 5 tanda bahwa kebenaran mungkin bukan prioritas utama dari investigasi. Apakah ini semua hanya deretan kebetulan tragis? Ataukah, seperti kata orang-orang yang paling dekat dengan Diana, ini adalah kebenaran yang terlalu gelap untuk dibiarkan menyala? Jika setiap tragedi memiliki saksi hidup, maka Trevor Reyes Jones adalah satu-satunya jiwa yang membawa potongan langsung dari malam kelam itu. Sebagai pengawal pribadi Diana malam itu, dia bukan hanya satu-satunya yang selamat dari kecelakaan, dia juga satu-satunya yang seharusnya tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil sebelum maut merenggut segalanya. Namun ironi pahit justru menempel padanya. Ia tidak mengingat apapun. Trevor Reyes Jones, pria yang selamat, ingatan yang hilang. Trevor mengalami luka parah di wajah dan tengkoraknya. Ia menjalani rekonstruksi wajah dengan lebih dari 150 jahitan dan logam penopang. Tapi yang lebih menyakitkan dari luka fisiknya adalah kekosongan dalam pikirannya. Dia pernah berkata bahwa satu-satunya ingatan samar hanyalah saat-saat sebelum naik ke dalam mobil, dan kilasan cahaya putih. Banyak yang mengatakan itu masuk akal, trauma bisa menghapus memori. Tapi banyak juga yang bertanya, apakah ingatan itu benar-benar hilang? Atau sengaja dibuat hilang? Laporan awal menyebut bahwa Trevor selamat karena dia satu-satunya yang mengenakan sabuk pengaman. Namun hasil penyelidikan resmi kemudian membantah. Tidak ada satupun penumpang yang mengenakan sabuk malam itu. Sangat janggal. Diana dikenal religius soal sabuk pengaman. Bahkan, saudara perempuannya, Lady Sarah S. Satungcaha Pronunciation Corcudale, pernah berkata, Diana tidak akan pernah duduk di dalam mobil tanpa memastikan sabuknya terpasang. Itu prinsipnya. Jadi mengapa dia tidak memakainya malam itu? Apa yang membuat seorang wanita dengan naluri keamanan yang begitu tinggi tiba-tiba lengah? Dan mengapa pengawal profesional seperti Trevor, yang hidupnya dipertaruhkan untuk menjaga keselamatan Diana, tidak memastikan sabuk itu digunakan? Apakah mereka sedang terburu-buru? Ataukah mereka merasa aman? Atau, lebih gelap dari itu, apakah sesuatu, atau seseorang, sudah mengatur semuanya? Bantu teruskan pencarian ini. Bagikan cerita ini. Tanyakan. Gali. Lawan keheningan. Karena seperti Diana sendiri pernah berkata, hanya karena sesuatu tak terlihat, bukan berarti tidak terjadi.